Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 11. Kolose 2 ayat 6 sampai 11. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Judul renungan kita hari ini adalah Memiliki Tuhan di Hidup Kita. Ditulis oleh Alistair Begg. Sahabat suara kasih, kehidupan iman direpresentasikan sebagai menerima tindakan yang sangat berlawanan dari sesuatu seperti jasa, seperti bumi minum dalam hujan, seperti laut menerima aliran, seperti malam menerima cahaya dari bintang. Jadi kita mengambil bagian dengan bebas dari kasih karunia Allah tanpa memberi apapun. Orang-orang percaya pada dasarnya bukan seperti sungai. Ia hanyalah waduk tempat air hidup mengalir. Mereka adalah bejana kosong, yang di dalamnya dicurahkan keselamatan Allah. Tuhan Yesus hanyalah sebuah nama bagi kita. Dia telah hidup di masa lalu, dan hanya menjadi sejarah bagi kita, sampai akhirnya kita percaya, Dia adalah Juru Selamat. Dengan iman, Tuhan Yesus menjadi pribadi yang nyata dalam kesadaran hati kita. Namun, menerima juga berarti memiliki hal yang saya terima menjadi milik saya. Saya berhak atas diri saya sendiri dari apa yang diberikan. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, Dia menjadi juru selamat saya, sedemikian rupa sehingga baik hidup maupun mati, tidak akan dapat merampas saya dari Dia,
Semua ini adalah untuk menerima Kristus, untuk menerima Dia sebagai pemberian cuma-cuma dari Allah, untuk menyadari Dia ada di dalam hati saya, dan menjadikan Dia sebagai milik saya. Sahabat Suara Kasih, keselamatan dapat digambar sebagai orang buta menerima penglihatan, orang tuli menerima pendengaran, orang mati menerima kehidupan. Tetapi kita tidak hanya menerima berkat-berkat ini. Kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus, karena Dia memberi kehidupan dari kematian. Marilah kita renungkan, Tuhan memberi kita pengampunan dari dosa, Tuhan memberi kita kebenaran. Ini adalah hal yang berharga, tetapi kita tidak puas dengan itu. Jadi marilah kita telah menerima Kristus itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya,
Perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.